Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tengah bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di tengah bulan Oktober ini ya. Wow, vibe-nya asik sekali. Sumpah. Kayak hal pertama yang aku dapat adalah kamu berhasil memulihkan atau berprogres dengan dengan healing, perjalanan healing kamu, dengan luka-luka yang mungkin pernah terjadi di waktu lampau. Kayak ada hal-hal yang kamu butuh waktu untuk memproses, memaafkan, mengikhlaskan. Tapi ketika kamu sampai di titik ini nih, kamu bisa mentransformasi semua dan banyak aspek kehidupan kamu yang juga berubah gitu, keluarga kamu, hubungan-hubungan kamu, finansial kamu, kebahagiaan kamu, kedamaian kamu. Itu semua kayak hasil dari transformasi yang terjadi di dalam diri kamu, inner child kamu, shadow work kamu, menyeimbangkan cakra-cakra kamu, hal semacam itu yang kamu lakukan dan itu terlihat di dunia realita kamu kayak perlahan-lahan kayak atau bahkan mungkin semuanya gitu sekaligus terjadi ya untuk sebagian dari kamu. Karena apa? Di sini ada happy family. Ya, happy family ini adalah past influence gitu ya. Tapi bukan berarti di waktu lampau kamu bahagia, sekarang nggak bahagia, enggak. Tapi lebih kepada yang itu tadi, transformasi. Karena dua kombinasi ini nih, di waktu sekarang, door to personal healing and happiness. Pintu menuju pemulihan dan kebahagiaan kamu ya. Terus yang terakhir ini ada kartu cakra pertama. Itu tadi yang aku bilang kayak perubahan signifikan, pemulihan yang signifikan dari dalam, efeknya terasa di luar, di dunia realita kamu. Banyak aspek kehidupan kamu yang berubah. Mari kita bahas lebih lanjut. Oke. Keuangan terlihat bagus ya. Tuh kan energinya pentacle, pentacle lagi. Devil ini energinya Capricorn gitu. Pentacle lagi, ya. Energi kamu nih keluar semua ya. Karena kamu elemen bumi, ini kartunya pentacle semua. Pentacle itu merepresentasikan elemen bumi, juga zodiak Virgo, Capricorn, Taurus ya. Ini Capricorn. Capricorn sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Kenapa devil itu identik dengan Capricorn gitu ya? Karena devil itu bisa jadi uh, sesuatu yang seharusnya biasa aja gitu karena dilakukan kebanyakan jadi nggak baik buat kita gitu ya. Ini juga bisa merepresentasikan godaan duniawi. Contohnya gini aja, sesuatu yang seharusnya biasa aja. Bekerja itu biasa aja, ya bagian dari normal kehidupan kita. Tapi ketika kita kebanyakan bekerja, kita lupa kita punya keluarga, kita lupa kita punya teman, pasangan, lupa makan, lupa olahraga, hal-hal semacam itu ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya biasa ketika kebanyakan itu devil. Lalu ini berbicara juga tentang godaan duniawi gitu. Karena Capricorn itu adalah sama elemen bumi itu energinya sama gitu kayak membangun di atas praktikalitas, membangun di atas dedikasi, perlahan-lahan membangun skillnya. Itu energi elemen bumi seperti itu ya. Tapi ketika energinya itu diarahkan pada satu hal aja dan mengabaikan aspek lain kehidupan kita, disitulah ketidakseimbangan terjadi ya. Tapi kalau berbicara aspek finansial, aku melihat improvement yang luar biasa sih. Cuman gini aku pesankan pada kamu, karena kamu lagi fokus nih sama pentacles kamu. Kayak pentacles itu merepresentasikan aspek yang ada di dunia realita kita ya. Bisa jadi kamu lagi fokus sama pekerjaan, bisnis. Pentacles itu bisa juga semua yang bisa kita persepsi dengan panca indera kita. Mungkin fokusnya sama hubungan kamu gitu, hubungan dengan orang-orang yang ada di hidup kamu. Karena ini lagi fokus dengan satu hal, bisa jadi ya ada aspek-aspek lain yang kamu abaikan atau lolos dari pandangan kamu. Ini cuma sebuah reminder supaya kamu lebih mindful dengan waktu kamu, tenaga kamu. Tapi aku tidak melihat sesuatu yang ada yang berat mengagetkan atau sesuatu yang kamu perlu hati-hati. Enggak ada. Cuman lebih kepada itu tadi, menjaga keseimbangan di dalam hidup kamu ya. Karena ada yang lagi fokus banget dengan sesuatu hal, terutama yang berhubungan dengan bisnis dan pekerjaan. Progresi pentacles yang sangat bagus, aku bilang tadi ya, terutama ada upgrade secara finansial, upgrade bisnis, pekerjaan. Di sini blessing kamu adalah Ace of Pentacles. Ada yang mau ngasih kamu sesuatu, bisa jadi tawaran pekerjaan, kontrak kerja, kesempatan baru, kontrak kerja baru. Lalu bisa juga ini kayak ada yang mau ngasih kamu sesuatu kayak hadiah, sebuah pemberian, kejutan. Ini kayak semesta mendatangkan sesuatu di hidup kamu yang baru di dunia realita kamu ya. Ace of Pentacles itu vibe-nya selalu positif karena sebuah awal yang baru ya. Apalagi ini posisinya di blessing kamu double positifnya ya. Atau bisa jadi juga ada orang yang mau menawarkan komitmen yang serius
sama kamu dalam konteks hubungan romantis. Karena di sini tadi ada happy family, gak menutup kemungkinan juga yang bertransformasi kayak hati kamu bertambah kebahagiaannya karena adanya sosok baru di hidup kamu ya. Yang jadi tantangan Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini adalah energi orang yang nurturing, merawat, menjaga, berdedikasi pada sesuatu yang penting buat dia. Ini lebih kayak aku melihatnya bukan berarti ada orang yang apa ya, orang yang cuek, orang yang bodoh amat, lebih kepada yang itu tadi aku bilang di awal, menjaga keseimbangan sih di hidup kamu ya. Atau bisa jadi juga ada mungkin sedikit problem dengan sosok feminim signifikan di hidup kamu. Bisa jadi kakak, bisa di pasangan, ibu kamu. Mungkin kayak hal-hal kecil kayak misuh-misuh biasa yang kita temuin sehari-hari dengan anggota keluarga kita ya. Karena aku nggak mendapatkan vibe ada sesuatu yang besar mengagetkan yang perlu kamu kayak ekstra perhatian gitu, enggak sih. Bisa jadi juga Queen of Pentacles jadi tantangan, ada momen-momen di mana kamu kayak kehilangan, bukan kehilangan sih, momen-momen di mana kamu, aduh lagi nggak mood nih, aduh lagi nggak pengen ngurusin ini, lagi nggak pengen ngerjain ini, karena energi Pentacles itu apalagi Queen of Pentacles itu adalah energi yang konsisten gitu ya. Jadi bisa jadi ada momen-momen di mana kamu nggak konsisten dengan sesuatu. Ketika Queen of Pentacles jadi tantangan, atau bisa jadi kamu berurusan sama orang yang nggak konsisten. Seven of Pentacles sabar ya. Apapun yang kamu bangun itu selalu butuh waktu, butuh proses. Ada energi tabur tuai, ada energi karma juga. What goes around always come back around gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Termasuk apapun itu ya. Apa yang kamu lakukan baik, kebaikan itu akan kembali sama kamu. Sama begitu juga sebaliknya ketika kamu melakukan sesuatu yang jahat, entah kamu sadarin apa enggak gitu ya. Semoga penonton aku nggak ada yang pernah jahatin orang lain. Kehilafan pun pada saatnya nanti kita akan mengerti dan belajar gitu. Dan kalau berbicara apa yang kamu tabur gitu ya, kamu sudah semakin dekat dengan keberlimpahan kamu. Berbicara tentang Seven of Pentacles. Lalu Knight of Pentacles, adaptif, fleksibel, tahan di tengah badai gitu ya. Pelan-pelan, semua butuh waktu, semua butuh proses. Ada hal-hal yang butuh proses sebelum kamu lihat hasilnya. Temperance, kan keseimbangan. Ini juga berbicara tentang transmutasi energi ya. Temperance itu kayak menggabungkan dua hal atau mentransformasi beberapa hal menjadi sesuatu yang baru. Yang tadi aku bilang, apa yang berubah di dalam diri kamu itu membawa perubahan di luar gitu ya. Bisa terjadi perlahan-lahan, bisa terjadi secara bersamaan dan cepat. Karena dua kombinasi kartu yang tadi aku bilang happy family sama pintu menuju kebahagiaan dan pemulihan. Ingat juga kalau kamu memang lagi ada yang kamu fokuskan membawa keseimbangan di hidup kamu. Energi pemulihan, bersinar. Chapter baru kamu kayak ada hubungannya dengan kamu bersinar gitu. Entah dalam pekerjaan kamu, bisnis kamu, atau kamu bersinar di mata orang-orang tertentu ya. Yang kagum sama kamu, yang menyukai kamu, yang respect sama kamu. Lalu ini juga bisa berbicara pemulihan ya dengan star di sini. Atau ini chapter baru kehidupan kamu yang membawa blessing ketika gini. Ketika kamu mengikuti panggilan hati kamu untuk menjawab sesuatu yang mungkin sudah lama memanggil di hati kamu ya. Karena the star itu kayak following your North Star. North Star itu kayak sesuatu yang memanggil-manggil di hati kita, cuman masalah waktu aja. Atau kita mau menjawab itu atau enggak gitu ya. Kadang ada orang yang jenisan orang yang mengabaikan sesuatu yang berbicara di hatinya, walaupun itu udah berlangsung lama. Queen of Pentacles, ada sesuatu yang tidak terduga. Sesuatu yang tidak terduga dengan sosok perempuan signifikan di hidup kamu. Tapi kenapa aku dapat suatu vibe yang menyenangkan ya? Satu lagi, Magician. Sebagian dari kamu, kamu manifest sosok perempuan signifikan ya. Sangat besar kemungkinan ini hubungan romantis. Dan ini adalah orang yang apa ya? Orang yang merawat, orang yang caring, orang yang mungkin kualitas orang ini yang kamu cari selama ini, tapi kamu butuh proses untuk menemukan orang ini. Atau orang yang bisa, nggak harus perempuan, tapi orang yang bisa mengekspresikan energi feminimnya dengan cara yang sehat gitu. Five of Pentacles, merasa kurang bersyukur sih gitu. Karena kalau kita
Karena energi Five of Pentacles itu lebih kepada rasa kurangnya itu suatu dialog-dialog, suatu perasaan yang perlu kita cari jawabannya di dalam diri kita gitu ya. Kadang ketika kita berusaha untuk mewujudkan sesuatu, kita itu selalu menatap ke depan, jauh ke depan sampai kita lupa apa yang kita punya sekarang di waktu sekarang gitu ya. Itu aku mendapatkannya seperti ini. Jadi kita lupa untuk being in the moment, being in the present dengan dua kombinasi kartu ini ya. Tapi sebagian lagi, kalau yang itu tadi aku bilang ya, karena di sini Five of Pentacles dia berprogres jadi Seven of Pentacles, ada upgrade gitu. Secara finansial, secara pekerjaan atau bisnis. Ada progres. Emperor. Dedikasi kamu membawa kamu kayak di puncak. Dari Knight of Pentacles itu kan pergerakannya perlahan, butuh waktu, butuh proses. Tapi kayak apapun yang kamu bangun selama ini, apapun yang kamu kerjakan itu membawa kamu jadi sosok emperor sih. Gitu. Sosok yang tadi aku bilang kamu tuh kayak bersinar, orang tuh respect sama kamu, orang tuh kayak dengerin pendapat kamu dilihat sebagai sosok yang punya kualitas leadership, punya kualitas-kualitas positif di dalam diri kamu, terutama dengan kamu bisa menunjukkan, oh selama ini gue mengerjakan ini loh, selama ini gue memberikan dedikasi gue untuk hal ini loh. Mungkin butuh waktu dan kamu gak bisa langsung menunjukkan itu kepada dunia, tapi ketika kamu sampai di puncak kesuksesan kamu kayak orang-orang tuh bisa ngeliat itu semua gitu loh. Semoga bisa dipahamin ya. Oke, kita tutup dengan satu pesan lagi. Don't let pride get in your way. Jangan biarkan gengsi menghalangi jalan kamu. Mungkin ada yang perlu mendengar ini, bukan, jadi kayak pesan ini bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini. Mungkin ada sesuatu hal gitu yang kamu tidak lakukan karena gengsi kamu. Ya, ini kayak spesifik sih. Aku nggak mendapatkan ini sebagai sesuatu yang kolektif. Ada hal yang ingin kamu lakukan, ingin kamu sampaikan, atau apapun itu. Tapi kamu kayak merasa, ih apaan sih kok gue kayak gitu, ih ngapain juga. Itu tuh ada faktor gengsi di situ ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.